Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, shaimin, shaimat, jamaah salat tarawih Masjid Jami' Darul Rahman yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-28. Insyaallah masih tersisa 2 atau 3 hari lagi Ramadan kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita mengoptimalkan Ramadan. Saya mencoba untuk mengupas beberapa rahasia Ramadan yang semoga kita bisa manfaatkan di sisa Ramadan yang terakhir ini. Adik-adik, tolong tidak ada yang ngobrol ya, supaya bisa fokus. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya melanjutkan pembahasan kultum saya yang terakhir. Ada beberapa hal yang mungkin masih belum kuat masuk dalam emosi Ramadan kita. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan semakin majunya saf hampir merata di setiap masjid. Ada kemajuan saf. Bapak Ibu boleh melihat, tengok kanan, tengok kiri, siapa yang hadir di malam pertama dan siapa yang hari ini hadir di malam ke-28. Maka satu hal yang harus kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur kita yang mendalam. Terima kasih ya Allah, saya masih diringankan langkah kaki saya untuk hadir di masjid, bukan untuk sebuah formalitas Ramadan, tapi sebuah hal untuk menjemput hadiah dari Yang Maha Kuasa yang namanya Ramadan. Saya ulang sedikit Bapak Ibu sekalian, semoga tidak terlalu lama. Panggilan sayang dari panggilan sayang dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Berarti kita meresponnya gimana? Wah, saya dipanggil nih sama Allah. Kalau frekuensi kita sama dengan yang Allah panggil, saya dipanggil sama Allah. Ada apa ya Allah memanggil saya? Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Aduh, saya dipanggil ada apa? Kutiba alaikumusiyam. Diberikan satu hadiah kepada kalian
satu kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Satu kesempatan untuk melakukan proses penjagaan, pembersihan diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan, puasa itu bukan main-main. Ini adalah sebuah hadiah dari Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan kita. Maka sangat rugilah kalau mereka yang tidak paham Ramadan menganggap bahwa Ramadan ini hanya hal yang biasa. Maka yang terjadi, tanggal 10 Ramadan tinggal 2/3. Tanggal 20 Ramadan tinggal 1/3. Kita nggak tahu nih malam ke 30 atau malam 29 berapa saf. Dan lebih ironisnya lagi apa? Tanggal 1 Syawal kita lihat jamaah subuhnya. Ada berapa orang? Bukan berapa saf, ada berapa orang yang masih hadir. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kenapa kita lewatkan hadiah dari Allah untuk menyelamatkan kita? Karena kita nggak paham. Saya coba ulang kembali hadis yang pernah saya sampaikan. Ya, mungkin para penceramah sudah pernah menyampaikan, qad jaa syahrul Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Syahrul mubarakun. Kataballahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu diberikan satu hadiah kepada kita, satu kewajiban puasa. Di bulan Ramadan itu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fi syayatin. Di bulan itu dibuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga yang memudahkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Yang tadinya tidak pernah datang ke masjid, jadi datang ke masjid. Yang tadinya tidak pernah salat, jadi salat. Yang tadinya tidak pernah menutup aurat, jadi menutup aurat. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, jadi baca Al-Quran. Apa itu bukan sebuah keberkahan Bapak Ibu sekalian? Waktu gelaku abawul jahim, ditutup pintu neraka. Ditutup, dipersulit kesempatan kita untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan Bapak Ibu. Wa tughallu fi syayatin, setan-setan dibelenggu, nggak bisa menggoda kita. Logikanya seperti itu. Ini gambaran Ramadan Bapak Ibu. Nanti di kalimat terakhir, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ini diberikan pula hadiah, yaitu ada satu malam yang khairum min alfi syahrin. Khairun itu apa artinya? Lebih baik, bukan sama dengan. Tolong dikoreksi ya. Rata-rata kita sama dengan 1000 bulan, artinya kalau kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dikalikan 1000 bulan sama aja kita 1000 bulan. Tidak Bapak Ibu, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa Allah gandakan 700, 1000 atau bahkan 1 juta kali. Tapi tidak banyak yang tahu itu. Maka hanya orang-orang yang mengejar Lailatul Qadar saja yang mendapatkan kebaikan. Kalimat terakhir yang mestinya kita tangisi Bapak Ibu. Apa? Ini yang saya takutkan. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan, rentetan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini, malam Lailatul Qadar, kebaikan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya, maka kalimat terakhir, faqad hurima. Sesungguhnya dia sudah dijauhkan dari semua kebaikan yang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ramadan yang Allah begitu obral, bonus, dilipat gandakan pahala, kita nggak tertarik. Ya Bu, Pak, kita nggak tertarik baca Al-Quran. Udah deh 1 halaman capek, langsung pegang HP.
langsung scroll TikTok. Berapa menit kalau nge-scroll TikTok, berapa menit? Ja, berapa menit, Ja? Oh, nggak ada TikTok. Alhamdulillah. Semoga Ustadz Reza dijaga sama Allah, matanya, lisannya, telinganya. HP-nya nggak ada yang macam-macam gitu ya. Bisa setengah jam Bapak Ibu. Buka YouTube bisa 1 jam. Tapi begitu pegang Al-Quran, 1 halaman, ngantuk. Man hurima khairuha faqad hurima. Kalau kita sudah nggak sanggup baca Al-Quran di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda, maka gimana di bulan di luar Ramadan? Nanti konteksnya apa Bapak Ibu? Yang disebut dengan bulan kemenangan. Maka setelah dari sini kita memahami, berarti kalau saya nggak bisa mendapatkan kebaikan dari Ramadan, kebaikan dari Lailatul Qadar, gimana saya mau mendapatkan kebaikan ini di luar bulan Ramadan? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Terakhir saya ambil dari hadis yang sering dibacakan oleh para penceramah kita. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban. Nah, ini kita kuatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Apa makna ihtisaban? Ihtisaban ini bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang Allah berikan di akhirnya. Apa? Ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan yang lewat. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian, Bu? Siapa saja yang berpuasa menjaga dengan iman dan dengan sungguh-sungguh, itu maksudnya bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan seluruh indera kita, mengontrol indera kita, melatih indera kita selama 30 hari. Yang tadinya biasa marah, sekarang tidak marah. Yang tadinya matanya tidak bisa dikontrol, sekarang dikontrol. Yang tadinya buka HP penuh dengan gambar, penuh dengan video yang tidak pantas untuk dilihat, dia hapus semuanya. Itu dilatih sama Allah selama 1 bulan Bapak Ibu. Artinya ketika malam pertama di bulan Syawal, kalau kita meraih kemenangan, apa buktinya? Kita terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Bukan lantas begitu malam 1 Syawal kembali lagi seperti sebelum Ramadan, berarti gagal Ramadan kita. Kita disebut sebagai hambanya Ramadan. Kita menuhankan Ramadan. Kita hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi dampak Ramadan nggak ada dalam kehidupan kita. Maka yang disebut dengan ihtisaban ini, Bapak Ibu sekalian, yuk kita coba. Saya sudah bisa menahan nggak ngomongin orang, ya. Sampai malam ke-28 saya jaga banget nih. Bukan hanya ketika puasa, Bu. Tapi malam ini juga, wah mentang-mentang udah buka ngomongin orang, berarti gagal. Puasa kita gagal, Bu. Bisa menahan emosi, pas buka marah-marah, berarti gagal. Bisa nggak kita menjaga yang pertama itu dulu? Bu, Pak, ketika mulut kita iseng, pengen ngomongin orang, ya, tahan, astagfirullahaladzim, tahan. Jangan pas ngobrol, saya lagi ngobrol sama Pak Bambang. Pak Bambang, kita kan harus jaga ya, nggak ngomongin orang, jangan kayak dia tuh. Kita sih aman ya Pak Bambang, tuh dia lihat tuh, kerjanya ngomongin orang. Ya sama aja Bapak Ibu. Bisa nggak ngomong ini? Cari 1001 alasan hanya untuk melihat kebaikan orang itu saja.
Bapak Ibu kalau ngelihat keburukan, dapat semuanya. Saya kalau ngelihat keburukan Pak Bambang, dapat. Tapi bagaimana kita cari 1000 alasan hanya untuk melihat apa kebaikan dari Pak Bambang. Masya Allah. Maka hati kita penuh dengan sesuatu yang menjadikan kita syarat dengan keimanan. Ini yang dijaga ketika kita berpuasa. Apalagi mata. Ya, itu seliweran di mana-mana. Ya Allah, bisa nggak kita menundukkan pandangan? Bisa nggak Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu sih aman ya. Bapak-bapaknya ini apalagi remaja. Wah, lihat. Ada yang diplesetin, dibecandain. Gimana? Pak Asep, pandangan pertama apa gimana tuh? Pandangan pertama halal gitu. Pandangan kedua itu dari setan. Maka jangan ngedip gitu kan. Supaya dianggap pandangan pertama. Enggak boleh kita mempermainkan hadis Rasulullah SAW. Jangan Bapak Ibu. Ini mah bukan haknya saya. Ya udah, saya nggak akan rugi. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita Bapak Ibu. Saya pernah ceritakan ada orang yang tidur aja berdosa, diem aja dosa. Kenapa? Karena dia mempertontonkan auratnya, di-share kemana-mana. Setiap orang yang melihat auratnya, nambah dosanya terus. Kalau Bapak, anak-anak nge-share nih, set, di grup, satu grup isinya berapa? 100 ngebuka semua video dia dapat dosa karena orang melihat aurat dia 100 orang. Yang 100 ini 50 nge-share. Masya Allah, berapa dosanya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi yang disebut dengan ihtisaban itu bukan cuma menahan hawa nafsu, nggak makan, nggak minum. Ada kesungguhan kita untuk bisa dapat agar Allah mengampuni dosa saya. Ada target. Bahkan di akhir ayat surat Al-Baqarah 183 itu, gimana kalimatnya? La'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk mendapatkan janji Allah sebagai orang yang bertakwa. Gimana caranya? Kita bersungguh-sungguh. Inilah yang disebut dengan ihtisaban. Jadi bagaimana Ramadan itu bukan sesuatu yang nahan lapar dan haus. Mulai menata diri kita. Dimulai dari menata apa Bapak Ibu? Tata hati kita. Hati ini adalah pusat kontrolnya seluruh aktivitas kita. Nggak bisa dibohongin. Kalau hati ini rusak, kata Rasulullah SAW, maka akan rusak semuanya. Ngomongnya jelek, matanya jelalatan, telinganya dengerin yang nggak benar, tangannya nggak benar, kakinya melangkah ke tempat yang nggak baik. Kenapa? Perintahnya dari hati. Tapi kalau hatinya baik, gimana? Ketika dia buka di WA, ada gambar video, enggak, langsung hapus. Wah, ini grup nggak benar nih, isinya cuma begini terus, left dari grup itu. Kenapa? Karena kita punya orientasi akhirat. Mereka yang berpuasa imanan wahtisaban adalah mereka yang punya orientasi akhirat. Yang hadir sekarang nggak mau ketinggalan satu malam pun taraweh, itu adalah mereka yang punya orientasi akhirat. Nggak bisa dibohongin Bapak Ibu. Mereka yang bersungguh-sungguh, inilah dia yang mendapatkan impiannya. Saya akan diampuni oleh Allah. Saya pengen menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya ingin mempersiapkan satu kehidupan di kehidupan akhir nanti. Bagaimana caranya? Hanya orang-orang yang punya orientasi akhirat yang bisa bersungguh-sungguh. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, 2 malam bukan sesuatu yang mudah. Tapi bisa jadi menjadi satu yang berat kalau hati kita tidak ada di sana. Jauhnya masjid
tidak ada halangan. Ketika hati kita sudah lengket dengan masjid, pasti kita akan datang. Tapi kalau hati kita tidak ada di masjid, sedekat apapun masjid, kita tidak akan tertarik untuk datang ke masjid. Tidak ada kerinduan untuk datang ke masjid. Bagaimana caranya? Enggak bisa. Kenapa? Karena hatinya tidak lengket dengan masjid. Yang namanya musibah, Bu, Pak, anak-anak, bukannya kita kehilangan sendal. Pak Albaini baru beli sendal buat lebaran, bawa nih sholat tarawih, pas pulang, mana nih sendal? Kagak ada. Ya Allah, musibah nih. Bukan itu, Bapak Ibu. Musibah terbesar ketika kita tidak pernah ada sendal kita di masjid. Tidak ada sendal kita di masjid. Inilah musibah yang terbesar. Tidak lengket hati kita dengan masjid. Maka 2 malam ini, mari hadirkan Ramadan. Hadirkan Ramadan dalam hati kita. Sehingga kita nggak merasa berat untuk tilawah, tidak merasa berat untuk taraweh, tidak merasa berat untuk infak, tidak merasa berat untuk menjaga mulut, tidak merasa berat untuk menjaga mata, tidak merasa berat untuk menjaga seluruh indera kita. Supaya apa? Saya meraih kemenangan. Idul Fitri bukan sesuatu yang gampang. Itu hanya didapat oleh mereka yang ingin meraih kemenangan. Gimana caranya? Yang tadi, hadirkan Ramadan dalam hati kita. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi satu penguat untuk kita semua. Ya, kenapa para sahabat menangis? Di ujung Ramadan mereka menangis. Kenapa? Karena mereka takut mereka tidak bisa lagi mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahri minal khairat, sekiranya manusia itu tahu kebaikan dari bulan Ramadan ini, yatamannawna ayyakuna ramadana sanatan kullaha. Mereka akan berharap Ramadan itu sepanjang tahun. Bukan karena beban puasanya, tapi mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada dia. Inilah satu hadiah yang semoga tidak kita lalaikan, Bapak Ibu. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.